kelapa sawit itu hampir 60% dikuasai Malaysia dan lain-lain. Tapi dikasih kacang kedelai, cabai naik, ayam naik. Kang Yanuar, kumaha? Damang? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Sekarang kita ketemu lagi ya? Iya. Udah lama? Ada mungkin seminggu nggak ketemu. Kang Yanuar ini sekarang kegiatan naon ya? Kegiatan ya UMKM kecil-kecilan. Jualan tahu. Buka pabrik ongkos ini? Pabrik tahu. Ya kita lagi kondisi saat ini apalagi pandemi ya. Pandemi sarang lihat ekonomi di bawah masyarakat, apalagi isu-isu di luaran ya cukup lumayan mengganggu stabilitas ekonomi sih. Tahun naon nih ngomong? Imbasnya tahunnya tahu Sultan, tahu Bandung. Kayak momen untuk bulan puasa ini kan kita mau bikin tahu goreng. Nyen kios maksudnya? Enggak, tahu goreng buat di pasar-pasar kan. Tahu goreng mah bulan puasa kan ada lumayan tinggi. Agak tinggi permintaan. Ada tahu kuning. Siap. Kang, ngomong-ngomong nih, sedikit kan kita orang kecil ya. Iya. Orang kecil ngomongin yang besar-besar juga nggak enak kan gitu. Tapi dia, cuma untuk kali ini kita ngomongin yang besar gitu. Ajib kopi. Gimana Kang? Menurut Akang nih, selaku pengusaha yang di bawah gitu ya, ngelihat fenomena-fenomena lucu. Kalau saya bilang fenomena-fenomena lucu di era ini, kayak kemarin minyak goreng langka gitu ya. Pertama tuh semenjak Indonesia merdeka sampai sekarang minyak goreng langka baru tahun ini. Gimana tuh Kang menurut Akang? Minyak goreng aneh juga sih. Kita ini penghasil CPO terbesar di dunia. Kan? Cuman emang sebagian untuk kelapa sawit itu hampir 60% dikuasai Malaysia dan lain-lain. Apanya maksudnya? Produksinya? Perkebunannya. Di kita? Bukan dipegang oleh? Bukan. Wah, ekstrim. Terus gimana? Itu juga karena saya lihat dari kita bicara seperti ini, kita lihat dari pemberitaan dan lain-lainnya bahwa sebagian lahan kan hampir untuk kelapa sawit ini dikuasai bukan sama PTPN, tapi ada sebagian wilayah dikuasai sama pihak luar lah. Mayoritas. Ekstrim ya. Nah terus gimana tuh Kang kalau dikuasai oleh mayoritas? Apa hubungannya sih sama dengan kelangkaan? Sebetulnya tidak ada hubungan, kemungkinan karena adanya mafia sih ya. Mafia minyak goreng. Karunya sebenarnya masyarakatnya. Masyarakat mafia minyak goreng. Dulu kemarin kan terakhir Menteri Perdagangan kan hampir membahas bahwa kelangkaan ini ditimbun oleh masyarakat, tapi kenyataannya kan tidak. Harusnya kan mereka ini mendapatkan 2 botol per orang untuk wilayah Jawa, Sumatera dan lain-lain perharinya, tapi kenyataannya di pasaran malah langka. 2 liter, 2 botol tehnya berarti? 2 liter. Karena adanya harga eceran tertinggi dari pemerintah itu kan 11.500. Sedangkan untuk CPO dijual keluar, apalagi adanya perang antara Rusia sama Ukraina, CPO itu semakin tinggi. Minyak aja per barel sekarang tembus di angka $100.000. $100 lebih. Ya. CPO lebih tinggi ya. CPO makanan. Kan dihitungnya nggak goreng mah ya. Cuman uniknya maksud kita tuh, kan ini minyak goreng itu komoditi lokal. Kelapa sawit banyak, kebunnya banyak, Kalimantan banyak, bahkan kita di Cibudek dan segala rupa lah kelapa sawit itu berlimpah. Nah, ngomongin minyak goreng, para mafia ini menurut Akang gimana cara kerjanya sehingga bisa mengakibatkan kelangkaan minyak, harganya juga tinggi? Saya karena mungkin mereka menimbun. Penimbunan ini mereka memborong karena akan ada isu-isu mungkin dari pemerintah atau apa akan dicabutnya harga eceran tertinggi. Harga
eceran tertinggi sekarang sudah dicabut di Pulau Jawa, di Jabodetabek. Minyak sih di supermarket sudah mulai lumayan banyak, cuma harganya tinggi, cukup luar biasa. Saya kemarin juga di grup sales ya, online, aplikasi online kayak adalah salah satu aplikasi online untuk nyebutin merek kan ya, udah nyebutin merek kan jangan sponsor ya, mau sponsor karena sebutkan merek dah. Sampai WA tahan minyak karena mau dicabut head. Oh mereka nahan minyak tahan berharap minyak. supaya harga ini nanti mereka bisa menjual dengan harga sesuai barang kemasan yang premium gitu. Oh gitu, berarti mereka nimbun minyaknya ini minyak curah atau minyak memang sudah berkemasan kayak bimoli dan sudah berkemasan. Kadang mereka juga tidak tahu karena mereka pegawai gudang-gudang aja juga bingung mengeluarkan ini, pasokannya mereka sedikit. Jadi mereka mau keluarkan tapi barangnya tidak ada, sedangkan PO di luaran banyak. Sampai saya kemarin tanya ke kawan yang dia salah satu outsourcing yang pegang outsourcing di Jambi, pabrik terbesar, salah satu pabrik terbesar ya di Indonesia ya. Bisa bilang ada minyak gak? Bilang gitu kan, ada minyak gak? Minyak susah katanya. Di sini aja susah lah enggak. Padahal kita di pabriknya. Itu di pabriknya aja lah enggak? Pabriknya mah ada, tapi untuk masyarakat sekitar untuk beli aja susah. Itu padahal masyarakat sekitar itu tinggal di sekitar pabrik ya. Kuat kahese gitu ya. Minyak goreng itu. Nah sekarang nih kan dengan stabilitas yang ada, head harga eceran tertinggi minyak kemasan udah dicabut. Berarti secara otomatis subsidinya juga dicabut. Subsidinya dicabut. Nah, gimana harga di pasar sekarang? Harga di pasar sekarang cukup luar biasa. Minyak curah satu. Minyak curah head pemerintah memberikan head dengan angka 14.000 per liter. Ya. Sedangkan dulu kan harganya per liter itu 8.000 sampai 8.000. Nah sekarang 14.000, tapi kenyataannya di warung belanja itu di atas 19.000 sampai 19.500. Dijual deh ke masyarakat. Tinggi sampai 21.000. Itu minyak curah, bukan minyak kemasan. Harganya kayak minyak kemasan dulu ya? Iya, betul. Minyak kemasan dulu aja 1 liter itu dianggap 14.000 ya, 15.000 paling tinggi. Karena headnya di angka 11.500. Untuk 2 liter 28, 32 paling tinggi, top-topnya 32 ya. 32 bener. 32. Tapi sekarang ini malah harga kemasan minyak kemasan 2 liter aja udah diangkat di atas 50, paling murah 47, 48. Don, Kang, kemarin tuh kan ada salah satu tokoh negara mengatakan kok ini ibu-ibu masaknya digoreng-goreng aja kan gitu. Kenapa nggak direbus gitu kan? Atau dipecak katanya kan sudah rupa. Menurut Akang gimana? Masyarakat Indonesia bisa nggak makan rebus-rebusan doang gitu? Ya nggak bisa karena kan untuk minyak ini kan sebuah kebutuhan primer buat masyarakat kita ya. Kemarin ada salah satu yang viral di video, itu tukang nasi goreng. Akhirnya dia memberikan testimoni bahwa minyak ini mahal, harus direbus oleh salah satu tokoh negara kita ya kan. Dia membuat video tadi nasi goreng pakai cai 2 sendok terus digoreng sampai akhirnya endingnya terakhir ini kalau saya harus direbus berarti ya penggorengan orang kedengarannya cepet bolong aja. Sampai gitu iya Nana. Parah ya. Karena sampai kemarin catering pabrik kerupuk mereka mengeluhkan untuk mencari minyak curah. Ada minyak curah cuma juga kualitasnya kurang bagus di gorengan. Minyak curah ya. Kenapa minyak curah ini? Apakah juga minyak curah tersebut kondisinya saat ini langka seperti minyak kemasan? Mungkin kalau minyak curah kan minyak yang baru diolah 1 kali ya. Yang baru diolah 1 kali untuk masyarakat. Sebetulnya kalau dulu sih tidak. Karena mereka juga harus punya
PO ya, untuk beli minyak curah distributor untuk minyak curah ini. Karena kan minyak itu kan ada PPN-nya, beda orang yang beli beas atau beli aqua, PPN kan daya. Tapi lo untuk minyak itu kita belanja tuh udah plus PPN. Meskipun dia curah. Semuanya. Semua minyak goreng itu plus PPN 10%. Iya, karena mereka patokannya dengan harga dolar, kan? Ketika dolar ini naik, dia ikut naik. Ketika dolar turun, dia ikut turun. Udah kayak emas ya. Boga minyak main boga emas. Berarti minyak goreng ini sekarang pasarannya di supermarket itu ada yang sampai 50.000 kan? 52 sampai 53.000. 53.000. Nah, di pandangan Akang sebagai pengusaha lokal yang notabene usahanya ya di sekitar kita saja kan gitu, walaupun keluar itu milik-milikan juga kan. Solusi apa sebenarnya untuk mengantisipasi minyak goreng yang harganya selangit ini sekarang? Sebetulnya harus ada tindakan pasti dari pemerintah pusat sih untuk melakukan turun ke wilayah, terutama turun ke masyarakat bawah. Mereka melihat gimana sih caranya ini supaya ini bisa stabil lagi, sedangkan pasokan CPO kita kan tinggi, banyak. Nah di situ tinggal gimana caranya banyak operasi pasar murah untuk menstabilkan. Ketika mafia ini bermain, barang banyak tapi dihajar sama pemerintah dengan harga yang lebih murah atau diboikot sama masyarakat, otomatis siapa yang mau beli? Mereka. Ya, betul. Daripada minyak saya tidak kepake gitu kan, akhirnya jadi pembangkit listrik dilemparnya. Harga 14.000 aja mereka sudah untung. Apalagi sekarang 25 sampai 27.000 per liter. Untung masuk mah. Jadi ini unik Kang, maksudnya fenomena-fenomena ini di zaman ini runtut. Sesuatu yang tadi harganya tidak ada jadi ada, sesuatu yang tadi harganya murah jadi mahal, seakan-akan apa ya, mampang mempeng gitu kan, mampang mempeng. Nah ini kan unik, maksud kita seharusnya kan tadi yang Akang bilang juga bener, coba pemerintah ambil sikap gitu kan, jangan hanya operasi pasar aja sebenarnya, karena kan operasi pasar juga kayak bazar dan segala rupa kita nggak tahu maksudnya itu jangan-jangan barang dari mafia juga kan, kita nggak tahu. Ya, akhirnya mafia makan duit negara, apa subsidi juga dapatnya. Makanya kan lucu ketika hal ini langka dan susah buat masyarakat kecil, apalagi saat pandeminya. Kita sekarang ini juga lihat fluktuasi ekonomi di jauh-jauh lah di lingkungan sekitar kita aja sudah mulai goyang, daya beli masyarakat lemah. Daya beli masyarakat beda. Dampak pandemi ya. Beda. Tapi ada dampak paling besar kan pandemi. Jabatan presiden diperpanjang. Ya, itu dampak positif lah. Ya, kalau itu kan mereka yang bermain. Kalau kita hanya sebagai masyarakat kecil melihat, nah kieu kan gitu ya. Nah kieu urang keur ngurusan minyak, ada yang memperpanjang masa jabatan gitu. Tapi kembali lagi Kang, tadi kan kita ngomongin minyak goreng nih, kelangkaan minyak goreng karena banyaknya mafia-mafia yang menimbun. Ada beberapa mafia yang ekspor minyak. Pemerintah bingung kan, akhirnya menteri juga tadi kita ya kebingungan ini ngaturnya gimana. Gitu. Pemerintah aja kan mengakui mengimpor minyak sebanyak 415 juta ton keluar. Mengekspor ya keluar. Nah, coba sedangkan dia harusnya kan kita sekarang ini apalagi mau menyambut bulan suci Ramadan ya, masyarakat harus lebih banyak dimanjakan lah dari pemerintah pusat, karena mereka pemberi pajak yang taat dan tinggi juga. Nah, impact dan feedback dari pemerintah untuk masyarakat kan selama ini belum ada. Wah, serem kalimat Akang. Anda itu saya yang gaji maksudnya gitu kan? Iya. Mereka duduk-duduk saja atau apa juga kan mana untuk memperjuangkan masyarakat ini. Mungkin ada segelintir orang yang memperjuangkan, kita juga tidak tahu ya. Tapi di satu sisi dari 100 mungkin hiji lah ya, usahapan cinccalan
Kuduna direbus digandong ya kan pemerintah pusat ya, ada pemerintah daerah, mereka bersinkronisasi gimana caranya ini masyarakat bisa tersentuh lah. Tersentuh ya dengan haknya. Nah, ada yang unik lagi Kang. Isunya memang nggak jauh-jauh nih waktunya. Kacang kedelai Kang. Sampai waktu itu tempe itu langka. Ada mungkin 2 bulan yang lalu ya kejadian itu. Sebetulnya bukan langka tempe. Gimana tuh? Karena produsen atau pabrikan mereka dengan memproduksi tempe ukuran sekian, mereka menghitung sekarang gaji karyawan sabaraha, kayu bakar atau minyak, ya kan, berapa yang mereka harus hitung dengan angka istilahnya nominal kacang kedelai di angka 12.000. Otomatis dia mau tidak mau menurunkan kualitas atau memperkecil, tapi bisa diterima nggak sama masyarakat kan gitu. Iya. Akhirnya mereka demo 3 hari ke depan. Gimana caranya? Nah, kacang kedelai ini kita kan selama ini masih impor karena kacang kedelai lokal itu sebetulnya proteinnya masih bagus, tapi ada tapinya. Pemerintah atau petani-petani lokal itu tidak banyak menanam kacang kedelai, dan kacangnya kurang bagus ketika diolah atau diolah untuk olahan tahu tempe. Dia tidak mengembang walaupun proteinnya tinggi. Proteinnya sebetulnya protein dan kandungan gizinya itu lebih bagus kacang kedelai lokal. Harganya gimana Kang? Harganya murah, malah lebih murah. Lebih murah. Kacang kedelai lokal kemarin itu 9.000 per kilo. Kalau yang impor? Yang impor sekitar 12.000. Wah, impor dari Brazil. Iya. Permintaan itu tingginya dibuangnya ke Cina. Cina sekarang adanya pakan babi memakai kacang kedelai sebanyak 5 miliar. Babi aja kasih kacang kedelai. Dikasih kacang kedelai. Padahal menjadi itu harga 7.000 mah. Kita juga bisa kompetitif ya. Nah, betul 7.000 sampai 8.000 lah. Lebih kompetitif. Dari kacang kedelai dari mana? Impor dari luar Amerika Latin masuk ke Indonesia, dikemas lagi dengan kemasan atas nama PT di Indonesia. Tuh wujud Indonesia deh ya. Padahal kita mampu gitu ya. Padahal kita mampu. Sayang padahal itu. Sayang. Kita juga sebagai pengusaha kecil bisa tahu tempe juga. Saya ngerasa dampaknya. Gimana caranya? Tapi kalau bisa dikurangi juga impact imbasnya ke masyarakat. Mau menerima nggak produk kita? Gitu. Betul. Kalau dipaksakan juga, akhirnya apa? Kerugian yang kita tanggung. Akhirnya rugi, barang gak kejual kan? Gitu. Terakhir nih Kang, ngomongin kembali lagi ke fenomena tadi. Tempe langka, iya kan? Kacang kedelai mahal. Impor kadang-kadang terbatas, itu juga terjadi. Terus minyak goreng harganya sekarang selangit. Tadi kita udah kasih saran buat pemerintah pusat. Pemerintah daerah nih, Kota Bogor harus ngapain? Pemerintah daerah Kota Bogor harusnya tinggal berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan melihat juga ke masyarakat lewat misalnya dinas perdagangan atau pertanian. Gimana caranya pengusaha-pengusaha lokal ini bisa stabil, mereka merasakanlah, dan sampai imbasnya mereka ini gulung tikar di saat pandemi seperti ini. Ada perhatiannya buat mereka. Digenjot lagi terkait UMKM-nya, ya kan? Ketika ini emang mereka jualnya harga terlalu tinggi atau misalnya gimana, nah dibantu oleh pemerintah daerah misalnya untuk penjualan. Restoran kurang tuh loba. Ya betul. Rumah makan kita banyak. Nah, coba mereka membuat koperasi-koperasi di wilayah. Mungkin kalau misalnya pedagang tahu tempe itu kan ada paguyuban. Nah, tapi di situ difasilitasi lah sama misalnya dinas pariwisata di Sekupar atau apa ya kan, untuk untuk tempe dan tahu ini bisa diterima sama restoran-restoran dan hotel-hotel lokal di wilayah. Akhirnya daya beli masyarakat kurang, tapi daya beli untuk yang lainnya
ekonominya bagus gitu. Akhirnya ada subsidi silang. Jadi akhirnya ekonomi arahnya lebih stabil. Betul, stabil karena bukan apa-apa. Mereka kan punya perut, punya anak istri. Kalau kita yang punya perusahaan, kalau kita paksakan juga nggak mungkin. Iya. Kasihan imbasnya buat si pegawai. Kayaknya. Jadi intinya negara dari mulai tingkat nasional sampai ke daerah, bahkan mungkin sampai ke RT RW, ayo bergerak. Betul. Karena paling sulit itu bukan lagi menghadapi pandemi saat ini. Betul. Tapi menghadapi bagaimana ekonomi bisa kembali normal pasca pandemi, gitu ya. Betul, karena kan mungkin juga coba kita lihat inflasi ekonomi 2 bulan ke depan setelah puasa, dampaknya mau seperti apa? Cabai naik, ayam naik, segala macam naik, ya kan? Ekstrim nih. Nah itu yang kasihan buat masyarakat menengah ke bawah. Untuk menengah ke atas mungkin mereka punya uang, masih mampu, nggak ada masalah, tapi masyarakat menengah ke bawah ya kita akhirnya miris melihatnya. Jadi akhirnya angka kemiskinannya bertambah. Ya mau tidak mau itu mah udah pasti. Aduh. Karunya lah.